Kaya apa mati Nabi? Sing bener pantangannya ojo-ojo, sing salah istighfar wis penak. Sing goblok yo ngaji mbek kulaan sithik-sithik wis penak dadi mati Nabi. Dalah ketemu kiai ikhlas kaya aku ya ora apa-apa, dol sithik-sithik. Kena urip wis kok. Nah, tekan keramat kaya aku dekne tengok-tengok nang omah terus kiri malah salah ngono ya. Bisa ono. Lah iya terus sakmane Gus Pak tak praktekno. Ternyata kok ora ono rezeki ora teko dhewe Mas. Rezekine manja Mas, jemput tuh. Nah rezekiku sih kiriman terus. Gak sopan kan ngongkon jemput, wong alim kon jemput. Berarti kan dia akhlak banget. Lah yo rezekine gak ada akhlak. Nah aku sing jemput berarti rezekine gak ada wong alim kon. Ayo ku masano amal. Atwa lu itu alillahi maring Allah wa alasis. Uta Allah wa alasis finti koming nyiksane Allah miman sange wa aso kang durakani sapa man huwe apa. Al-Ghafur kang nyepane liman tabaila. Ala dirpani dat khalaqon kang gawe sapa ladi sapa sama ning pitu pro-pro langit tibakon kang tumpuk-tumpukan ba'duha wis bagiane sama saka ba'din. Mbok tumpukane iku ana penghuni liya, mbok sekedar desainnya itu 7 lapis dari berbagai jenis. Kira usah debat iku ngono kok repot nang ngono mbok cek. Iku maksudnya per langit ana penghuni ini apa nempel wah bocah ora penggawean iki. Dosame lho tobat isih. Mbak kestok kono bang. Kula kecelok wong alim sinau ning tafsir kabir tafsir apa wae roh bakasane ra bakas. Mergo sing penting maksiatem lho larene sik kok. Orang bokal. Itu berarti per langit itu ada penghuninya. Apa sekedar jenisnya beda? Jenisnya 7 dan beda tok tapi tambah penghuni. Bahkan jangan bener. Ini masakin tanah apa gopok. Mata orang ningali sira fi khalqi rahman dalam ciptaan Allah sing rahman lahuna maring samawat auli wairina atau maring liyane sampe tafawutin saking beda-beda. Tapi ini si beda-beda wa ada mitanasbun lan ora sesuai. Percik mongko balene sira al-basara ing peninggalan aidu. Tegese baleni macane aidu. Aid tegese sangka aada yo itu wi adatan berarti aid la tuid. Ait balene suruh ing pasarila sama maring langit hal tarono to ningali sira bayaf sama futurin saking pecahan sudu indekse pecah wa syukuken lan bolong-bolong utawa bentet cara iki kuno maknane apa bentet-bentet. Dadi wong iku kudu niru pangeran. Pangeran Mas nek di produk siap dicek. Mulane kula nate ditanya, "Gus, peradaban apa dari Quran yang menunjukkan modern?" Tak wacana ayat iki. Allah itu kalau mengeluarkan produk itu siap dicek. Delok gaweanku. Hal taromin cek. Kowe nang ngecek aja pisan pindho Sumarsil Basara. Cek bolak-balik. Apa ini? Jadi pangeran betapa nanti produk siap dicek dan siap dicek berulang. Sumarjik mongko ni baleni surah Al-Basara yang peninggal karoten iklan bolak-balik. Karotan gitu sak tempo badha karoten sak usih tempo sing liya. Jadi maknane karoten itu mriki mboten 2 kali mboten karotan badha karoten. Yang kali mongko mesti balik RJ tegese mesti balik ilaka maring sira al-basara peninggalan khosian hale ino. Dalan tegese ino li adam idraki kholalin krana ora anane medhuki cacat. Wa hale utawi ikilah basariku hasirun iku keselen mungkotiun tegese terputus putus asa an ru'yati kholalin saking delok cacate langit cacate gaweane. Lan abang iki kula seneng dawuhe Mbah. Justru wong didesain hasud itu apik. Tapi ora hasute sing apik, wong desain hasud iku apik. Karena ini nanti menjadi ukuran, apa menjadi ukuran. Jadi bayangane Allah, rukono. Kowe ora tau ngaji ngene to. Aku dhisik ngaji ku khatam. Bayangane Allah wong ku hasud. Sehingga ketika dikandhani Allah iki lho langit gaweanku. Iki lho iki langit. Terus wong delok ku kepengin ro salahe. Kepengin ro? Terus jare Allah, delok nganti entekno mripatem, entekno le mendelik. Terus kowe ora ngarah ro celane. Lu bareng nyata raro celane kok malah khosian. Iya, ora apa-apa. Berarti kan desainnya dekne desain hasud. Sehingga bareng raro cacat malah khosian. Iya. Loh, kok rantuk. Jadi ana wong nggone pidatone Tuhan terus jebule ra ono sing salah kan ketun. Loh, tanteni salah kok ora salah. Lah akhirnya sing hasud Tuhan ra ono mergo keseringan salah, akhirnya sing hasud kakuati. Dong ya? Medit juga sama, Mas. Medit itu elek, tapi Allah gawe medit itu barokah ya. Barokah medit itu digawe. Kowe bayangno tomak itu terus ketok. Tak baleni ya. Medit itu elek, sekarang medit itu elek. Tapi ning bab tomak ya, medit itu ketok penting.
Maksudnya tidak penting, kowe duwe dhuwit 10.000, kan wabet mbok kekno. Kowe bayangno kowe medhit, tak baleni kowe medhit. Didik 50.000 kan wabet dikekno wong. Lah nek kowe dhewe ngrasa abot ya aja tomak dikeki wong liya ya kaya kowe. Ngetokno dhuwit ku ya abot. Lah iku wong sing ra memahami pangeran. Nek pangeran gawe apa iku ngono kuwi. Ya Allah nyalano medhit. Wong ono fakir mesin kaya ngono ra mbok kei dhuwit. Tapi kena apa Allah nggih medhit itu cara Allah. Ketika tomak diharamno kowe terus paham, pancen yo abot. Ngono apa? Dong ya. Dadi ning bab man utama menghentikan tomak. Bayangno medhit itu bagus. Wong kowe duwe dhuwit ya abotenan mbok kena wong. Kok kowe tomak arep-arep dikeki. Wah. Kaya apa apike Allah. Ngrasani ya dosa. Wes jelas ngrasani dosa. Tapi itu cara Allah mengadili wong sing tau dosa. Misalnya nyon sewu wong nakal. Baru kayak dadi rasanan, niku nakal terhenti. Nyon sewu misalnya copet utawa wong nakal lonte. Baru kayak kena sanksi sosial. Ini kan lah umpama wong terus gak ngrasani kabeh. Meneng kabeh. Kemaksiatan malah aman kabeh. Mergo ora ana lahum fid dunya khizyun. Khizyun yo baru kayak wong ngrasani. Nah, mulane kowe jogeman bakas Allah iku gawe medhit ya ana gunane, gawe ngrasani ya ana. Tapi Allah tetep ngaramno. Ya keben pengenan ya falu maya saya. Lumayan. Dong. Dadi utang wajib disaur. Tapi akeh wong saleh iku diutang penyaur ra iso. Karena itu cara Allah memaksa tawadhu. Intinya ngene. Ya medeni wong soleh-soleh ngene iki nek terus ra diutang mlebu neh lho. Bang. Dipaksa ora iso-isonya urben tawadhuke. Jalan. Istiqomah. Tukang pidato ngene iki Mas ora kecoba MC nyongkone wis Hamidur Royatidin. Tukang-tukang pidato ngene lihamami kok ora kecoba babon nyonten Hamidur Royatil Islam. Sing gawa genderane waro kae kecoba babon. Kula niku namung napa le. Namung sak derma. Jajal gak kecoba apa-apa. Wes. HP mati nangis. Islam mau kemana setelah ini? Bagaimana Islam? Bagaimana Islam ya? Ya, jadi wong iku kudu pinter. Jadi dawe Mbah Mun medhit iku haram, tapi kadang basis ilmu iku kok medhit. Contohnya harame tomak, napa? Wong kowe nek ndek barang abot dikekno wong, saiki ya jarep-arep. Dikekno. Nah, Bapak piye mendak dari kowe aja geman kepen disatekno wong medhit. Wong awake dhewe ora tau disatekno. Niku masyhur dhewe Bapak. Kowe Mas Bapak lagi kowe aja geman arep-arep disatekno wong. Wong medhit awake ora tau disatekno. Jadi kena wali-wali ilmu seni ngelola Mbah Mun bareng kowe nak dadi Mbah Mun kowe aja geman ngaramno medhit. Baru kayak wong medhit iku wong gak to mergo bayangno ngetokno iku tapi aja medhit. Dadi hukum pangeran iku pokoke ya faluma. Biasa. Jajal Mas. Mubaleng-baleng ini orang kecoba MC wis mesti nyongkoni yadai annahu hamilul Islam wa hamilur rayatil Islam wa dai lawah semua. Allah. Wes kumo luhure aja takok. Berterus suara Allah ditolak Badru Alina wis ra kaya kubidale kok. Kubidale. Itulah baru kayak kecoba sih mau sadarmu akhlaknya muncul loh. Jadi mulane ngaji butuh kata. Yo ngaji harame utang gak nyaur, yo ngaji harame dari lal mar'ah, tapi yo ngaji bab ujub. Ning bab ujub itu malah walian. Laula annakum tudnibun mau kira tahu salah, Allah gawe penyakit sing luwih gede timbang salah. Yaiku ujub. Nah ngaji ini ada khatam komen. Kayak aku loh ngaji khatam, berarti ngomong model ilmu piye. Kayak wingi lho ngaut ya. Pancen kula berak khataman iya. Sing ngaji sing durung khatam. Nah aku muni khataman iso, aku khatam tenan lho. Ora iso nangis tenan lho. Tangisi tenan nganti iso, nganti kaset. Nganggo ilmu alat ra iso, nganggo sarah gak iso, nganggo sarana ahli Quran ahli wa khosatu. Baru langsung tol.
Tapi kalau nganggo iku jarang-jarang. Maksudnya ya macam ya jarang ra iso macam dadi. Akhirnya jarang nganggo. Tapi misalnya terpaksa nganggo Fuji. Wah, hasil kan lucu Mas, yang kolib ilegal basoru khosi. Wong kepengen roh cacat bareng ra roh kok gedun. Cara baise dekne ku seneng kan malah seneng. Wah, ya hebat tenan gak. Ora malah meni. Iya, tak goleki jule ra ono tenan. Iku pangeran, jadi pangeran itu hebat tenan. Bahkan produknya siap dicek ambek wong hasud. Ono maksudnya ning bab iki lho, maksudnya ning bab iki. Kowe ora sepaham mbek aku oleh, tapi ketoke gak level lah cara bantah. Soben nak wis apa? Wes sandurku lagi oleh bantah. Dari Alinoli adami idroki kholalin kono rantok wawa hasil. Barokahnya Nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji Nur Islam, ya, mengkaji di semua sistem dunia, seorang di semua sistem dunia, termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai Nur Islam, meskipun mereka tetap non Muslim. Ya tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada penyakit saran Kanjeng Nabi, tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa inna kala tadri, karena kamu tidak tahu aina batat yadaka. Tangan kamu kemana? Ada yang baca aina batat yaduhu, ya kalau tasniyah berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air yang warid yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padasan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir, udune santri wis biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru kalau santri itu ya biasa saja, karena memang kita orang hidupnya sudah benar, sudah waras. Sehingga benar kan nasib. Nah, pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah, soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya. Solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan to'amul wahid yakfi isnain wa to'amus isnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, dua orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasa kan misalnya konco akrab sing sitok orang ditanggung temannya, satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu itu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang. Nah, yang menjadi kacau agama ini kan gini. Yang kacau menurut agama adalah jatah yang papat, tindak nung sitok, mulai rusak kan. Nah, sekarang banyak orang ratus gitu. Wong sak nampan kok dinar ngoro. Ibu mulai rusak iku. Paham? Makanya lo dididik, paham? Jadi sebetulnya berarti Islam itu kan to'amul wakid yakfi isnain wa to'amul isnain yakfi arba'an. Itu malah walian. To'amul wakid yastaghribu to'ama arba'atin. Itu kan ribet kan. Ya sangkum kutus pura pengeran. Nah bayangkan kalau itu pejabat, kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang, kayak apa kacaunya dunia ini. Lah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah SAW tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau enggak ya bagian dari problem itu. Ya, bagian dari apa? Problem itu. Tetap Kanjeng Nabi faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumid. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Sejarah para malaikat ya faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumid. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang saudara Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasyarat lan dadi buma al makhlukatu pira-pira makhluk bikutu hingga kelan tekani sira. Walam yapta lan ora tetep sapa seun perkara apa seun perkara mimma sing perkara khalaqa kang gawe sapa Allah taala illa ja, kecuali teko apa li Amerika maring perintah sira Muhammad, perintah jenengan Muhammad toian iku wong sing taat. Wali maqalati kaiku samian lan maring dawuh jenengan samian ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin
dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang lah. Dari dulu tuh Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung dunia kuwajo anggur wong ra sederhana. Barang ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri cara gini kan just biasa udah. Jangan keluar kalau nggak penting. Dari awal Islam ngajar no min husni islamaya mar'iyat arkuhu amalaya malah lagi rasa hidup. Iya, udah terlambat ilmu. Kita ini tahu mulai dulu, Bos. Pemenang bagi surat dua pemetu ya. Saya ada apa santai no. Ini kan usah dilarang, usah kelar ngetu. Wah, tapi mulai dulu kan. Kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Serasa diwarai yang suhunya mulai cilik. Fasaya tikal baringe mulai cerita mujizat. Fasa tika moko bakal teko kang sira wal bairu unta. Didimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya stajiru jaluk selamat apa bair. Masyhur ya kula wingi cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat fil makna tapi maknanya sama yaitu tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti makanannya sangat kurang walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus si Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu lang kok tahu ya Rasulullah ada nggak cerita sing cerita untamu. Ayo coba fasaya tikal ba'ir bizima mikayas tajir wadobulan hibat dob wal huzalatulan huzala. Makanya kemarin sama nanti dob yunufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya huzalah karena kita tidak pernah tahu dob yunufur apa dob yunufur kan kita nggak jamin harokatnya itu benar apa. Ya, dan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobu itu hozal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu hozal ya, kijang atau berburu dob, tapi sama ya sementing. Atau memang itu 2 peristiwa atau memang itu dua peristiwa. Ketika ketangkep Arabi tadi mau disate namanya orang nangkap buruan kan hewan buruan terus matur ya Rasulullah saya ini punya anak kecil-kecil. Ini jam saya menyusui, tadi saya keluar untuk nyari makanan. Tolong beri kasih Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya tidak butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi ini. Terus akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak nyulayani janji setelah selesai semua kembali. Itu jenis apa? Wadobbu wal wazalah. Nah yang kemarin apa? Inta apa dobju mufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobju atau dobbu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya syadani waddob wal ghazala ya syadani yang saya poddob lan ghazala la kamane panjenengan birisalah kelawan diutus wal qamaru lan rembulan wasyajaru lan wit wa zibulan zib sangko kata zibun apa? Serigala wa zibulan serigala. Wong Arab kadang muni zibun kadang muni apa? Zibun kados tenggiro asapah apa? Zibun atau apa? Zibun. Iku lan tikuna padha ngucap kabeh binu yang tikuna padha ngucap kabeh binubu atika kelan nabi ne panjenengan angkoripin sange wektu sing parek. Wa markabu kauti tumpane panjenengan al-buraku buruk. Ila jamali kamaring gandenge panjenengan mustaqun utai buruk iku kewan sing bronto sing kangen. Ya dadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibrilu te Jibril sawus wa Jibrilu te Jibril sawu sumamlate ketika kang ngatur sistem kerajaan. Ketika mana Jibril mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku kot a'lana. Teman-teman maklumat sapa Jibril bizikrika lan nyebut panjenengan fil afaq dalam pejajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah namanya Muhammad sehingga alam raya di langit enggak ada yang kenal kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Itu jenenge apa? Wa rafa'na laka dzikra. Wal qamaru rembulan makmurun dan perintahno laka maring sira bil insyiqaqi kelan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa kullu man liskabjane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawwiqun bronto kabeh, bronto rindu yang sangat iku. Wong Arab nak darani syauqun. Mulane sebagian makhluk jambo ayyuhas syauqul jazil wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi Nabi itu semua orang pasti kangen.
Wa kullu man tiskabani wong fil kauni ing dalam alam raya iku mutasawwiqun iku kangen banget dihuri kamare muncule panjenengan muntaziro tur ngenteni li isyraqi nuri kamaring padange nure panjenengan. Sabena mal habibu ing dalam antarané Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mun situn iku wong sing ngrungokno. Ngrungokno li sama itilkal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah manane jumudger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan enggak tahu kalau itu malaikat. Boy bahasakan Muhammad kekasihku iki mendengar itu semua. Iku jenenge apa? Munsitun lisima itilkal asbah. Wa wajhu te wajah Nabi mutahalilun bersinar kanuri soba kodene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Ya itu tadi didawi malaikat tadi malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar bahwa kamu itu calon Nabi, kamu begini-begini itu Halimah dengar semua. Iz akbalat dumadaan madhep sapa Halimatu Halimah mu'linatan hale wong sing banterno bisyahi lan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena Nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Habis itu di bredel di apa-apa itu kan kaget betul ibu rodoknya. Takulu ngucap sapa Halimah, dawuh sapa Halimah wa ghoriba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena Nabi pas itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua. Berarti Nabi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghoriba napa? Wa ghoriba. Faqalat mongko dawuh sapa al malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bi gharib. Ma anta ora ana te sira bi gharibin kelan wong sing dhewean bal anta te sira minallahi gharibun parek. Wa anta te sira lahu maring Allah wa anta te panjenengan lahu maring Allah sofiyun pilihan wa habibun dan kekasih. Ketika Halimah muni wa gharibah jare malaikat tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri. Kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa wahida, duh wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad itu posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqarat moko dawuh sapa al malaikat ya Muhammad ma anta biwahid. Ma anta ora nabi sira biwahidin kan dhewean. Bal anta uta sira iku sahibut ta'yidi wong kang duweni kekuatan. Wa anisu kau te koncone sira iku alhamidul majid dat sing hamidul majid. Ya, tapi problemnya malaikat kan enggak bisa ngomong ke Halimah gak nabi. Halimah betul apa? Nabi mau matur nang kanjeng Nabi ora mati ra dhewean tenang wae. Kowe dibarengi pangeran sing alhamidul majid. Wa ikhwanuka te dulur sira ku ikhwanuka ya dulur sira minal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid. Soal dulur do mlayu dulur rodok ke tenang ae. Kabeh malaikat kabeh ahli tauhid itu dulur. Iya dawuh malah terus qalat Halimatu wa yatimah. Ya sak ngono segaruan status yatim. Faqalatil malaikatu lillahi darrukamin yatim. Lillahi kagungane Allah sarasan darruka uta nikmat sira. Kemana darun puan. Maksudnya puan nikmat sira min yatimin. Ya gak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik. Fa inna qadraka monggo sak temne kadar sira inda wa munggu Allah iku azimun iku aku. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Fa idza nazara qibala yamini dhakhika wa idza nazara qibala shimali baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan tuh senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau kamu melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga, maka beliau kalau melihat senang sekali, dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Apa susahnya jadi Nabi Adam itu? Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa terseksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok kodar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Yasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman kodok kodar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah. Bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama itunya langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga.
kalau melihat ke kiri itu nangis karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial, sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah paham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihissalam, dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya teruskan, Qultu ya Jibril man hada qal hada Adam wa adil aswida an yamini wa an shimali nasamu bani. Fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar. Fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah aja gak naik, misalnya sudah gak naik, entah nuduhnya menghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong gak jadi gitu, karena punya anak yang gak sukses. Mungkin barokahnya punya anak gak sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita ridha itu pasti baik. Karena ya kata yang ngarang kitab hikam itu, orang tawaduk itu kalau dinasehati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang itu tawaduk sendiri gitu. Gunanya orang-orang kiai gitu. Ada orang sombong, supaya ada sombong kalau dia ketemu orang yang ngutangin itu pasti sopan sendiri. Jadi kalau dinasehati suruh sopan susah, tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh pasti dengan sendirinya sopan sendiri. Atau ketemu orang yang menjadikan anaknya dapat pekerjaan, menjadikan keluarganya dapat job pekerjaan, pasti dia sopan sendiri karena utang jasa. Nah kalau kita pasti sopan sama orang yang ngutangi kita, yang menolong kita, apalagi dengan Allah Ta'ala yang semua yang kita pakai pasti dari Allah Ta'ala. Dengan demikian sudah keharusan kita sangat-sangat sopan pada Allah Ta'ala. Yang implementasinya dengan sujud dan dengan sholat. Itu juga yang dibawa dari hasil Mi'raj. Ini saya baca teksnya ya. Saya tadi jam 9 baca Bukhari di Kudus sama beberapa habaib. Alhamdulillah. Sekarang saya teruskan dengan Sahih Muslim. Termasuk kitab 6 yang paling dipakai ahli sunnah itu Al-Kutubus Sittah, yang paling pokok itu adalah Bukhari Muslim. Terus kemudian naik-naik terus ketemu Marartu bi Musa alaihi salam. Ini nabinya Bani Israel. Saya kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu bawaannya itu protes. Protes itu komplain. Ketika makomnya beliau dilewati Rasulullah SAW, kelas beliau sebagai nabi, beliau nangis. Ketika nangis ditanya, Ma yubkika, kenapa engkau nangis ya Musa? Terus ini saya baca supaya seperti teksnya. Kata Nabi Musa, Rabbi hadha hulamun ba'astahu ba'di, yadkhulu min ummatihi al-jannata aksaru mimma yadkhulu min ummati. Ini lelaki atau nabi junior, nabi yang datangnya setelah saya, mestinya senior saya. Tapi nabi ini sukses, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang saya. Ini yang bikin saya nangis. Jadi pikirannya Nabi Musa kalau beliau senior, beliau lebih ya umatnya lebih banyak masuk surga. Ternyata enggak, masih banyak umatnya Rasulullah SAW. Dan ini gaya beliau yang suka protes itu berkah, karena protesnya orang soleh. Saya ulang lagi, apa-apa kalau dilakukan orang soleh itu pasti barokah. Ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat, itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati karena di langit paling atas dibanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ibrahim diam karena beliau tidak punya tradisi protes. Semua nabi diam karena Allah memerintahkan, pasti sudah bagus lah, sudah diukur kekuatan hambanya. Tapi ketika Nabi Musa, beliau orang pertama komplain. Dapat apa kamu ya Muhammad? Dapat 100 sholat, dapat 50 sholat. Apa komentar Nabi Musa? Umat saya lebih gagah-gagah, lebih keren-keren. Pernah saya uji itu tidak ada yang mampu, apalagi umat kamu. Maka kamu mintalah keringanan. Fas'alhu takhfif, kamu harus minta keringanan. Masyhur riwayat itu. Kemudian Nabi minta keringanan sama Allah, dipotong hanya 5. 5 masih 45, dipotong lagi 5 masih 40, sampai 9 kali pemotongan. Akhirnya jadi 5 sholat. Itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu, karena Allah itu suka dimintain. Mestinya kan
dipotong 5 minta lagi sungkan, dipotong lagi 5 minta lagi sungkan, tapi ternyata berkali-kali. Bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang, ya Muhammad minta lagi keringanan. Jadi kalau itu dikabulkan itu jadi tidak ada sholat itu kalau 5 masih minta. Nah, sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril, ya Jibril bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa? Hiddah itu sering komplain. Jawabnya malaikat Jibril, ya roh hiddah, Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang. Ya karena bawaan beliau begitu. Ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut, yang samahah, Allahun Halim kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka. Yang suka komplain tapi demi hak, bukan demi konflik. Saya ulang lagi, demi hak, bukan demi konflik, juga Allah suka. Itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5, itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat, ternyata umat beliau tidak kuat. Barokahnya tidak kuat itu dipakai tolak ukur, apalagi umatmu yang Muhammad. Kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawadhu, karena yang perintahkan itu senior. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tapi secara lahir, secara jismani beliau lahir paling belakang, dan secara lahir juga beliau Nabi paling terakhir. Jadi secara hukum adab beliau harus sopan. Tentu sopan itu jadi panutan kita. Meskipun kita tahu hakikat beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin secara hak. Nanti kita bicara lebih jauh tentang jismani dan rohani. Nah akhirnya keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Banyak di cerita-cerita kitab hadis. Ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, itu komplainnya Nabi Musa menjadi fikih yang luar biasa, kata kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari. Ketika beliau ngaji sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir itu dipinjemin perahu sama masyarakat. Sudah dipinjemin karena beliau majanan ya, dikasih gratis. Tapi di tengah-tengah perjalanan perahunya itu dilubangi. Nabi Musa komplain, akhirat tahaditu khliqu ahla, masa kamu lubangin padahal kamu naik, nanti gimana, kamu sudah pinjem, nggak bayar, masih merusak lagi, itu apa-apaan. Nabi Khidir ya rileks saja, ilmu kamu belum cukup untuk menganalisis ini. Begitu juga ada 3 peristiwa yang Nabi Musa itu selalu komplain. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kitab yang sangat bagus sekali. Justru dengan protes itu Nabi Musa punya kelas di atas Nabi Khidir, karena orang nggak boleh sukut alal mungkar, karena secara fikih orang itu tidak boleh mendiamkan suatu yang turun. Kita tahu dalam aturan fikih di antara kewajiban kita adalah ingkarul mungkar, mengingkari suatu yang memang harus diingkari. Ya meskipun tentu tidak dengan sikap destruktif yang merusak dan apa, tapi yang nggak baik tentu kita ingkari. Perilaku Nabi Khidir yang melubangi perahu yang tidak miliknya, padahal yang punya perahu sudah menolong, itu perilaku yang nggak baik. Sehingga Nabi Musa protes. Justru protesnya Nabi Musa ini menjadikan beliau selalu di kelas fikih terbaik, yaitu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang harus diingkari. Tapi tentu Nabi Khidir juga nggak salah, karena beliau punya perhitungan di depan nanti itu ada begal-begal, ada kekuatan yang nggak baik, yang selalu akan membegal perahu-perahu yang kondisinya sempurna. Nabi Khidir punya perhitungan, kalau ibarat mobil ini spionnya kok nggak dipecah, nggak diambil, itu termasuk mobil bagus, pasti digarong. Tapi gara-gara spionnya dipecah dulu sama Nabi Khidir, terus depannya dilumuri apa supaya agak menarik, ini selamat. Jadi perhitungannya Nabi Khidir, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin wisba. Di beberapa tafsir diartikan safinah solihah, karena di depannya nanti akan ketemu orang-orang yang dolim yang selalu ngambil perahu-perahu yang bagus. Caranya gimana supaya perahu itu gak diambil? Ya karena mereka hanya ngambil yang bagus, ya dirusak dulu supaya gak bagus. Kalau yang gak bagus nanti lolos dari garong tadi, dari pengambilan secara dolim tadi. Jadi Nabi Khidir gak salah karena ada visi seperti itu. Nabi Musa protes juga gak salah karena memang tugasnya itu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang memang gak benar. Nah, di sini seperti yang dikatakan Gus Yasin, kita harus bisa ngelola perbedaan, ngelola beda sudut pandang dan sebagainya. Sehingga kita selalu dapat nikmat Allah Ta'ala, wa allafa baina qulubihim, nikmat yang kita asik, kita hidup asik, nyaman. Doa-doa bapak-bapak saya, guru-guru kita sering ijazahi setiap ketemu teman atau keluarga disuruh berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Semoga hubungan kita dengan orang lain itu baik-baik saja
dan semua konflik kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu ya, kita miskin kadang dianggap problem karena takut membebani tetangga. Tapi kita kaya juga kadang dianggap problem karena orang lain takut kalah dengan kita. Kita tidak pernah tahu cara pandang orang lain. Jadi kadang-kadang kita menang gitu, sama yang senang dikira kita pemikir serius. Tapi sama yang nggak senang dikira kita merengut. Kita guyon, kata yang seneng itu luar biasa. Kita dianggap orang yang ceria. Bagi yang nggak seneng dianggap arogan. Jadi kita tidak pernah bisa ngelola pikiran orang lain. Nah, barokahnya rahmat Allah yang tidak terbatas kita seperti ini. Dan itu digambarkan oleh Allah Ta'ala ketika ketemu antar Nabi. Itu cara pandang yang beda. Nabi Ibrahim itu kalau melihat orang yang nggak benar, itu ya ngendikannya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, yang ikut saya ya karuan kelompok saya, yang tidak ikut saya semoga engkau banyak mengampuni mereka. Nabi Nuh beda sekali cara pandang. Nabi Isa ubudiyah murni. Ketika melihat orang yang nggak benar, beliau tidak ngambil sikap. Beliau ngendikan intu adzibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau siksa nggih monggo Gusti, wong itu hamba-hamba jenengan, itu terserah jenengan. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni nggih monggo, jenengan yang punya pertimbangan lebih bijak. Dan itu yang dalam banyak hadis ketika Rasulullah SAW melihat umatnya di akhir zaman yang macam-macam, Nabi ngambil sikap kayak sikapnya Nabi Isa. Sebagian riwayat Nabi mengatakan fa'akul kama qolal abdus soleh. Saya akan ngambil sikap kayak sikapnya al-abdus soleh. Di hadis itu diredaksikan yaitu dengan redaksi intu al-tibum fa'inum ibadu wa intafirlahum fa'inaka antal azisul hakim. Ya, saya teruskan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW sampai ke Sidratil Muntaha. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam wa ana asbahu waladihi. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, hubungan Rasulullah itu sangat emosional. Beliau yang pertama diceritakan, saya ketika ketemu Nabi Ibrahim itu senang sekali karena ternyata saya ini cucu beliau, turunan beliau yang paling mirip beliau. Jadi ini unik, dari sekian peristiwa besar, peristiwa langit, kemudian Nabi ada hubungan emosional yang luar biasa ketika ketemu Nabi Ibrahim. Pertama yang dikatakan Nabi, wa ana asbahu waladihi. Saya adalah cucu yang paling mirip beliau. Dan ini kita tahu akhirnya di semua syariat kita, istilah resminya itu anitabi millata Ibrahim hanif. Di istilah resmi agama kita, millata abibum Ibrahim. Agama leluhur kamu Ibrahim. Kita ketika baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusannya juga kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya cerita secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Meskipun secara lahir itu Nabi mengalami pertemuan dengan Allah di Sidratul Muntaha, tapi tetap saja kita cara pandang bahwa Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis. Allah tidak bisa kamu andekan di satu tempat terus mengalami hal-hal yang kita alami sebagai makhluk. Sebab itu sirinya kenapa di surat Isra dimulai dari subhanalladzi. Allah tetap maha suci. Maha suci itu artinya terbebas dari yang kita alami. Allah selalu mukhalafatul hawadis. Allah la yahtaju ila makarin. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu. Allah tidak butuh semua. Karena Allah itu qayyum. Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak butuh aras. Allah tidak butuh kursi. Tapi eksistensi kursi yang butuh Allah. Allah tidak butuh aras, tidak butuh kursi. Tidak butuh langit, semuanya itu berdiri karena Allah. Bukan sebaliknya Allah berdiri di atas semuanya. Sehingga kita mulai kecil diajari Allah itu siapa? Al-Qayyum. Kalau bahasa kita, qiyamuhu binafsi. Selalu berdiri sendiri dan Allah itu Al-Ghaniyul Mutlaq. Tidak butuh yang lain. Di sini pentingnya selalu Nabi ngintikan subhanallah, wiridanya tetap Allah itu maha suci, Allah maha besar, Allah maha agung, dan keagungannya diantara ditandai dia punya sifat yang tidak sifat. Dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki. Dia punya semuanya yang tidak kita miliki. Itu sebab itu dimulai subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Jadi kata subhana ini maha suci itu maha suci dari tempat, dari waktu, dari apa. Meskipun Allah punya adat, punya sunnah memperlakukan hambanya itu dengan logika atau bayangan yang dibayangkan seorang hambanya. Sehingga seakan-akan kita ini ya ketemu, seakan-akan kita bisa ini melihat. Sehingga di surga disebut kita ini melihat Allah. Tapi semua ahli sunnah mengatakan, tapi kamu melihat Allah itu tetap saja bila kaifin walan khisorin. Tidak bisa
terus menciri itu bisa membatasi sifatnya Allah itu begini-begini tidak bisa. Tetap Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi kita bisa disebut melihat dengan kemakhlukan kita yang profan di surga disebut melihat. Tapi bukan melihat yang kayak kita melihat antar makhluk yang terus bisa apa itu cerita detail, cerita spesifik, cerita apa tidak bisa. La tudrikul absar. Ini hebatnya ulama-ulama kita selalu cerita Mi'raj, cerita nazar ila wa fil jannah, melihat Allah di surga. Tapi bersamaan dengan itu selalu cerita Allah itu mukhalafatul khawatis, Allah itu laisa kamislihi syai'un. Jadi terima kasih udah yang utamanya pada Gus Yasin dan yang membantu semuanya. Barokahnya kita ketemu bisa ngaji, supaya barokah saya baca teks aslinya di Hadisul Isra, karena tadi jam 9 sudah baca Bukhari. Ini supaya dapat berkah, saya ini baca Sahih Muslim. Begini ya, saya tak cerita karena saya baca kitab itu banyak sekali. Ini bukan dalam konteks sombong atau takabur, betul. Saya cerita baca kitab banyak itu supaya sampean tahu bahwa pikiran saya ini mamluk, dipenuhi dengan pikiran-pikiran ulama dulu karena saya sering baca. Jadi tidak pikiran saya sendiri. Khusyuk itu maknanya takut. Ya takut itu ya maknanya takut. Takut itu ya kelas-kelasan. Misalnya saya dipanggil bapak saya, "Bahak sini." Sekedar datang ke tempat itu meskipun nggak niat nurut. Saya ulang lagi, sekedar datang ke tempat beliau manggil saya meskipun nggak niat nurut, itu sudah satu poin tertentu. Karena dipanggil terus menghadap itu sudah bagus. Meskipun di hati saya nanti saya bilang nggak mau, saya mau main. Tapi itu sudah poin tersendiri. Karena bandingannya akbala dalam bahasa Arab itu adbaro. Adbaro itu dari kata dubur. Dubur itu membelakangi. Daripada misalnya dipanggil Bahak sini, malah lari menjauh, membelakangi. Kalau dalam bahasa Arab adbaro, adbaro itu menjadikan duburnya di belakangnya. Makanya bandingannya akbala itu menghadap dengan muka. Kalau adbaro orang di belakangi pakai duburnya. Makanya dalam bahasa Arab disebut adbaro. Sehingga terburuk dari seorang hamba itu adbaro, dipanggil ndak moro, dipanggil ndak menuju yang dipanggil, malah menjauh. Nah menjauh ini dalam bahasa Arab itu kadang dibahasakan tawalla. Tawalla itu mengingu itu menghindari, atau adbaro, membelakang. Jadi kalau Anda sholat kok masih sering salah, dan saya yakin semua orang juga gitu, kalau nggak nabi, nggak wali, itu ada ya kesalahan-kesalahan yang tidak fatal-fatal banget, karena ada kebaikan yang Anda lakukan, yaitu ketika Anda dipanggil, Anda istijabah, Anda mengiyakan dengan menghadap. Ya, itu sudah bagus. Nah setelah menghadap ternyata disuruh apa itu nggak nurut. Disuruh apa nggak nurut itu satu kesalahan yang tidak mengganggu poin pertama tadi, Anda menghadap. Sehingga banyak cerita di hadis-hadis, ada sahabat yang zaman itu tidak soleh-soleh banget. Zaman itu ketika Nabi, saya ini mau sholat ya Rasulullah, tapi jangan diminta berhenti dari begini-begini. Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sahabat tadi. Tapi komentarnya itu sayan hahumayakul. Nanti kalau sering sholat lama-lama ya nggak begitu. Nah ini kelirunya kita sebagai manusia. Lama-lama juga baik, itu kita kira itu terus harus sekarang gitu loh. Nah itu keliru, harus sekarang itu keliru. Bisa saja kita ini setiap sholat pasti sudah ditulis Allah, nanti itu mati baik. Gila nanti habis asar sebelum kita maksiat sudah mati, habis sisa sebelum kita maksiat lagi sudah mati. Jadi barokahnya sholat itu ada waktu yang potensi ya, potensi sholat itu akhir kenangan kita, sholat itu identitas kita, sholat itu status. Nah, karena kita sholat itu pakai niat itu komitmen. Sementara kalau Anda maksiat itu tidak pakai niat, karena zalla itu ya ada niat maksiat, tahu-tahu mungkin di bis ketemu orang cantik, terus agak jelalatan, tapi kan tidak niat. Tapi kalau sampai sholat kan datang ke masjid, bayangkan imami ini, nanti kamu takbir, nanti kamu baca ini, baca ini. Jadi benar-benar komitmen, itu status kita. Kata Said Zabidi disebut mautinuhu wa haqiqatuh. Baiknya umat Islam itu kalau taat itu mautinuhu, itu alamat resminya, itu statusnya kan, kata Said Zabidi. Tapi kalau dia maksiat itu zallah itu kepleset. Jadi tidak pernah jadi status kita. Semoga semua maksiat kita ini tidak status, tapi zallah. Tapi ketika taat itu status, hakikat kita. Maka kalau butiyah ya haqiqatuh wa mautinuhu wadatun, kata Said Abdul Az-Zabidi pengarang Islam. Orang Islam itu orang yang ketika ibadah itu identitasnya.
betul. Ketika ibadah itu Allahu Akbar, dia berharap rahmatnya Allah gini-gini. Nah ketika salah dia salah. Dia ngantor ya ada niat korupsi, dia ingin memenai negara ini. Dia nyai juga agak ingin macam-macam. Ya tapi karena manusia itu ada salah. Nah semoga semua kesalahan kita ini salah itu ya cara Jawa kepleset, tidak mental, dan semua kebaikan kita ini mental, yaitu kebaikan yang jadi tempat kita, identitas kita, hakikatul wa mautinu wada. Tapi jangan pernah berpikir kalau apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran, itu salah besar. Sholat itu wajib, dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda, karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Kayak kita orang Indonesia, meskipun kita koruptor, mau jadi KTP Indonesia sudah bagus, kita mau jadi warga Indonesia. Meskipun setelah itu kita korupsi dan salah, tapi lumayan jadi mau jadi warga apa? Indonesia. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Teken kontra, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta robbi, iya karena butuh, iya karena stain. Soal salah ya salah aja ya. Sama, kita tetap warga Indonesia meskipun kita salah, meskipun kita koruptor, meskipun kita salah, tetap aja warga Indonesia yang berhak mendapat jatah makan meskipun di penjara, meskipun apa. Sama, kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa, insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Jadi yang harus dipegang, makanya status kehambaan ini nggak boleh hilang. Kita harus sering bilang, Robbi, Robbi, Tuhanku yang merawat aku, yang memberi aku. Dengan demikian kita menjaga status kehambaan kita. Dan status hamba ini yang menjadikan orang layak masuk surga. Itu fadkhuli fi ibadi, kamu harus resmi menjadi hambaku, baru ada perintah wadkhulu jannati. Kalau menjadi hamba aja nggak mau, kita punya keangkuhan, punya keinginan yang mulu-mulu, sehingga seakan-akan kita ini Tuhan. Nah, itu tidak menghamba. Kita harus fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Saya kira demikian. Semoga ini manfaat. Banyak cerita niku riyen Dia Khalil mengambil mantu Ki Bisri niku nggih nyaur utang kalian Mbah Topo. Mergi sering dirumat secara finansial. Tias mbake ndongane iku tenanan supaya anake Ki Mustofa niku pinter, anake Mbah Topo niku pinter terus dados Ki Bisri. Niku nak diambil kesimpulan niku kiai ndonga tenanan niku nak dirumat tenanan. Nak dirumat rapati tenanan niku ndongane ya kudune rapati tenanan. Niku ngantos sing crita niku mbodoni napa mboten niku riyen niku ngantos Mbah Khalil prai jamaah. Mergo makmume iku sing ngutangi. Dadi wedi nek ketemu makmume. Suwe-suwe diebrokno terus wani dadi imam malih. Terus dalam keadaan ngoten niku ndonga ra tenanan mboten mungkin. Singkat cerita terus Ki Bisri dados tiyang alim, Kiai Misbah dados tiyang alim. Terus fan ingkang ditekuni niku nahwu. Wau leres sing didawaken Kiai Said angsal gelar Sibawai zamani. Panjen riyen kula piyambak sering didhawuhi Mbah Mun, sering istifadah tentang terjemahan Alfiyaipun Kiai Bisri riyen teng sarang. Nak belajar Ibnu Aqil di antara referensi ini tulisannya Kiai Bisri mbek Kiai Misbah. Sing sedanten niku barokah didikanipun Kiai Khalil Harun.